Hai, welcome back my YouTube channel. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya. Oke, next, kita lanjutin ya ceritanya. Bab 19. Berkat Safira. Tiger meraung menanggapi pertanyaan Safira. 5 pria itu gemetar ketakutan menatap harimau yang siap menikam mereka semua. Tolong ampuni kami, mohon mereka lagi dengan suara gemetar. Mengampuni kalian. Itu sangat mustahil bagiku, balas Safira bergeleng. Kau tahu kan apa kesalahan kau? Kalian sangat pemberani untuk mengusikku. Sambung Safira menyindir kebodohan mereka semua. Aku tahu, kalian merencanakan sesuatu bukan untukku? Mereka semua terkejut mendengarnya. Bagaimana Safira mengetahui hal itu, pikir mereka. Aku ingin memperkenalkan diriku dulu sebelum kalian tiada, ucap Safira. Perkenalkan, namaku Safira. Kalian tahu kan kalau aku adalah istri dari Rangga Adikusuma. Dan bukan itu saja, aku adalah seorang psikopat yang terkenal itu. Sambung Safira dengan tawa yang menggelegar. Tubuh kelima pria itu seakan sudah mati saat mendengar pernyataan dari Safira. Mereka sudah pasrah, karena mereka sudah pasti tidak bisa kabur dari seorang psikopat yang ditakuti oleh orang-orang. Makanlah, perintah Safira dingin. Tiger kembali meraung dan langsung menikam mereka berlima. Teriakan-teriakan yang sangat menyedihkan itu keluar dari mulut mereka semua. Belum sampai ia berbicara, nyawanya sudah melayang. Darah mereka terperacik ke tubuh Safira. Rumput-rumput yang semula hijau kini berganti merah darah. Kelimanya sudah tiada karena tubuh mereka sudah digerogoti oleh Tiger. Sementara itu, Rangga tak henti-hentinya mencari keberadaan Safira yang tak tahu kemana. Tuan, kita sudah mencari nona muda kemana-mana, ujar Sekretaris Sky. Cari terus, perintah Rangga lancang. Sekretaris Sky hanya menelan selipannya dan kembali fokus menyetir. Bukan mereka saja yang tak menemukan keberadaan Safira. Anak buah Rangga pun tak menemukan sedikit pun jejak keberadaan Safira. 1 jam berlalu. Rangga dan Sekretaris Sky masih mencari-cari keberadaan Safira, namun masih tidak ditemukan. Tiba-tiba, telepon Sekretaris Sky berdering. Sepemiliknya langsung menangkap telepon tersebut. Baiklah, balas Sekretaris Sky singkat. Ada apa, Kai? Tanya Rangga. Nona muda sudah kembali ke rumah, Tuan. Rangga langsung terkejut mendengarnya. Tunggu apa lagi? Cepat putar arah. Perintah Rangga tegas. Mobil itu langsung berputar arah. Mobil Rangga baru saja kembali ke rumahnya. Ia langsung saja bergegas untuk turun dari mobil dan berlari masuk ke dalam rumah. Sementara Sekretaris Sky, ia terlebih dulu memasukkan mobil milik Rangga ke dalam bagasi mobil. Di dalam rumah, Rangga melihat istrinya yang tengah duduk bersantai sambil menikmati kue coklat. Sungguh tidak menduga sama sekali, Safira begitu sangat cepat berpindah. Safira yang menyadari keberadaan Rangga, ia pun menoleh dengan mulut yang terisi kue. Hanya senyuman tipis yang ditunjukkan oleh Safira. Dan Safira bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Sedangkan Rangga, setelah melihat Safira, ia sedikit tenang. Jujur saja, meskipun Rangga masih belum mengenal Safira sepenuhnya, akan tetapi ia begitu sangat khawatir dengan keadaan Safira yang tiba-tiba saja menghilang. Apalagi Safira adalah istrinya serta orang yang harus ia jaga. Bagaimanapun, Rangga akan tetap bertanggung jawab kepada Safira apapun yang terjadi. Apa kau baik-baik saja? Rangga mencoba membuat obrolan kepada Safira.
Ia duduk di sofa khusus miliknya. Safira yang awalnya tidak memperhatikan Rangga, kini ia kembali menatap ke arah Rangga. Safira mengangguk pelan, menandakan bahwa ia baik-baik saja. Baguslah kalau begitu. Setelah selesai menghabiskan kue, tidurlah, ucap Rangga dengan sedikit lembut. Sebelum menjawab ucapan dari Rangga, Safira terlebih dulu menelan sepotong kue yang sudah ia pegang. Baiklah, aku akan tidur, sahut Safira dengan patuh. Kue sudah ia habiskan. Ia pun pergi meninggalkan Rangga yang duduk sendirian. Rangga menatap balik punggung Safira yang mulai menjauh. Ia sedikit curiga dan ingin menanyakan masalah sebelumnya. Sekretaris K yang baru saja masuk ke dalam rumah, ia langsung menghampiri Rangga. Maaf Tuan, ada kabar yang sangat mengejutkan. Beritahu Sekretaris K dengan pelan. Bahkan matanya melirik-lirik di sekitarnya. Rangga menatap aneh ke arah Sekretaris Kai. Ia menaikkan alisnya. Ada apa? Saut Rangga bertanya balik dengan nada datar. Ia pikir itu hanyalah kabar yang sangat tidak penting. Beberapa anak buah Tuan Tony meninggal dunia. Mendengarnya, Rangga langsung membulatkan matanya. Ia menatap ke arah Sekretaris Kai tak percaya. Ia bahkan sontak langsung bangkit dari duduknya. Apa kau serius? Dari mana kau mendapatkan beritanya? Lontar Rangga. Salah satu mata-mata baru saja memberitahu saya Tuan. Katanya anak buah Tuan Tony telah dihabisi. Jawaban yang begitu polos keluar dari mulut Sekretaris Kai. Rangga menjadi bingung dan bahagia. Ia bingung akan kematian anak buah Tuan Tony, dan bahagia karena musuhnya berkurang sedikit, hanya sedikit. Rangga berpikir sejenak. Ia mencoba mencari suatu ingatan yang ada dalam dirinya. Seingat Rangga, orang-orang sangat kesusahan untuk membunuh anak buah Tuan Tony. Tapi sekarang, kenapa bisa terjadi? Tentu saja karena Safira. Tidak ada yang tidak mungkin baginya. Apa yang ia inginkan, maka harus ia dapatkan. Bahkan nyawa sekalipun. Mereka berdua tidak menyadari kalau Safira mendengar apa yang mereka bicarakan. Safira hanya menghela napas dengan malas dan meninggalkan tempat persembunyiannya. Safira mengira suami dan sekretaris suaminya itu sedang membahas hal yang tidak penting. Ternyata sama sekali tidak penting baginya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya. Dadah.